Berita top dan terupdate timnas hari ini. Sang mega bintang tiba di Indonesia, dukung timnas versus Jepang. Elkan Bagot menangis ingin bela timnas versus Jepang. Formasi mengerikan timnas Indonesia versus Jepang. Timnas menang versus Jepang, Indonesia libur nasional. Sang mega bintang tiba di Indonesia, dukung timnas versus Jepang. I'm a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. Secara mengejutkan dan jarang terjadi, sang mega bintang Cristiano Ronaldo tiba di ibu kota Jakarta jelang laga timnas menghadapi Jepang. Pemain yang akrab disapa CR7 itu secara tak terduga ikut berpartisipasi mendukung timnas Indonesia untuk mengalahkan Jepang. Menurutnya, alasan ia rela terbang dari Portugal ke Indonesia adalah karena ingin mendukung timnas Indonesia melawan Jepang. Mantan pemain Real Madrid itu mengungkapkan ingin menambah semangat para pemain timnas dan membantu supporter Garuda membakar semangat seluruh rakyat Indonesia agar dapat mengalahkan Jepang. Sehingga dengan kehadirannya di laga menghadapi Jepang, mental para pemain Jepang juga ikut terganggu. Selain itu, alasan Cristiano Ronaldo berkunjung ke Indonesia juga dianggap untuk mengunjungi anak angkatnya yang ada di Indonesia. Seorang anak angkat yang berasal dari Aceh bernama Martunis Sarbini. Semoga dengan kehadiran Cristiano Ronaldo memicu semangat punggawa timnas untuk mengalahkan Jepang. Formasi mengerikan timnas Indonesia versus Jepang. Menjelang pertandingan menghadapi Jepang pada tanggal 15 November 2024 mendatang, pelatih timnas Indonesia sedang dilema dalam menentukan formasi menghadapi Jepang. Bertaburnya pemain naturalisasi membuat pelatih asal Korea Selatan itu berpikir keras untuk menentukan formasi mengalahkan Jepang. Namun, di balik kecemasannya tersebut, kemungkinan besar Sinteyong akan memasang formasi biasanya, yaitu 3 bek tengah yang diisi oleh Jaitses, Rizky Ridho, dan Kevin Dix. Sementara untuk di lini tengah akan diisi oleh 4 pemain, yaitu Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Joaon, dan Kelvin Verdong. Kemudian di lini serang akan memasangkan Witan Sulaiman, Ragnar Orotmangun, dan Rafael Strijk. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah formasi tersebut akan mampu mengalahkan Jepang? Jika tidak, siapa kira-kira pemain yang perlu dirotasi agar memiliki formasi mengerikan saat menghadapi Jepang nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tijani Reinders ngebet ingin lawan timnas di Piala Dunia. Siapa yang tidak kenal dengan kakak dari Eliano Reinders? Ya, Tijani Reinders yang baru-baru ini cukup menarik perhatian supporter tanah air. Pasalnya, Tijani Reinders memberikan dukungannya kepada sang adik agar dapat membantu timnas Indonesia ke Piala Dunia. Pemain AC Milan itu sangat berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia agar dapat duel menghadapi Eliano di laga Indonesia versus Belanda pada tahun 2026 nanti. Hei, pergilah ke Piala Dunia. Mungkin kita bisa bertanding Belanda dan Indonesia. Jadi saya harap kami bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, dia mau bertanding melawan saya, ujar Eliano menanggapi komentar dari sang kakak Tijani Reinders. Pascal Strijk kirim kode gabung ke timnas Indonesia. Setelah berjuang untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia hingga sampai babak ketiga, banyak pemain keturunan di Eropa mulai tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Salah satunya adalah pemain keturunan Belanda Belgia, Pascal Strijk. Pascal Strijk secara terang-terangan memberikan kode ingin segera bergabung ke timnas Indonesia. Kode tersebut bermula ketika pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu sedang membahas timnas Indonesia dengan rekannya Joel Pirro. Pembahasan itu pun tampaknya menjadi sebuah kode bahwa pemain berusia 25 tahun itu mulai membuka hatinya untuk membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Strijk merupakan pemain keturunan Belanda dan Belgia. Namun, karena kakek neneknya berasal dari Indonesia,
maka pemain yang memiliki nama lengkap Pascal Augustus Strike ini berpotensi dapat dinaturalisasi dan bergabung ke timnas Indonesia. Timnas menang versus Jepang, Indonesia libur nasional. Muncul rumor yang menyebutkan bahwa Indonesia akan libur nasional apabila timnas berhasil mengalahkan Jepang. Seperti yang kita ketahui, Jepang adalah satu-satunya negara di Asia dengan ranking FIFA tertinggi dan menjadi raja Asia dalam sejarah sepak bola saat ini. Sehingga untuk mengalahkan sang raksasa Asia tersebut, Indonesia kemungkinan sulit mengalahkannya. Apalagi secara kualitas pemain sudah membuktikan hasil di depan mata. Namun semuanya bisa terjadi. Seperti pada saat turnamen Piala Dunia 2022, Arab Saudi berhasil mengalahkan sang raja dunia, Argentina. Semuanya sempat tak percaya Arab dapat mengalahkan Argentina. Namun itulah sepak bola, semuanya tak ada yang tahu. Dari pengalaman inilah Indonesia berharap mendapatkan keberuntungan dengan mengalahkan Jepang. Sehingga setelah berhasil mengalahkan tim Samurai Biru itu, Indonesia dikabarkan akan libur nasional, sama seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi ketika sukses mengalahkan Argentina. Elkan Bagot menangis ingin bela timnas versus Jepang. Di saat Messelgers sedang dilanda cedera, Elkan Bagot berharap dipanggil untuk menggantikan posisi Helgers. Sejak turnamen Piala Asia Qatar, pemain berpostur 193 cm itu tak lagi dipanggil oleh Sinteyong. Kabarnya ada masalah pribadi antara Elkan Bagot dengan Sinteyong, sehingga hubungan keduanya tak lagi akur dan menyebabkan putusnya kerjasama di timnas Indonesia. Absennya Messelgers menjadi suatu pukulan bagi Indonesia. Namun, di balik musibah tersebut menjadi suatu kesempatan bagi Elkan Bagot untuk dipanggil ke timnas menggantikan posisi Messelgers. Namun sayangnya hingga kini pelatih Sinteyong belum juga memanggil Elkan Bagot jelang menghadapi Jepang. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih memilih Rizky Ridho untuk menggantikan posisi Messelgers ketimbang memanggilnya ke timnas Indonesia. Hadiah FIFA jika Indonesia menang versus Jepang dan Arab Saudi. Federasi tertinggi sepak bola FIFA memberikan hadiah kepada timnas Indonesia apabila berhasil mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di bulan November mendatang. Hadiah yang dimaksud adalah berupa poin di ranking FIFA. Berdasarkan dari laman footballranking.com, apabila Indonesia berhasil mengalahkan Jepang, maka timnas Garuda akan menghasilkan 22,7 poin. Kemudian, jika meraih kemenangan melawan Arab Saudi, maka poin Indonesia bertambah. Timnas Indonesia akan meraih poin sebanyak 19,7 poin. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.